Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Untuk materi kali ini tentang campuran transaksi antara sales dan purchase. Jadi di sini kita akan menganalisa bahwa transaksi ini akan masuk di sales atau di kelompoknya purchase. Oke, baik teman-teman, sebelumnya silakan buka dulu file Mayop dan Word-nya untuk purchase dan sales .doc dan dat. Kita langsung masuk transaksi saja, nanti sambil saya jelaskan bahwa transaksi ini cara menganalisanya seperti apa, supaya kita tahu bahwa dia sales atau purchase. Baik, untuk transaksi yang tanggal 2, pertama, penjualan secara kredit kepada CV Istanaku atas AVT dan CTC 25, masing-masing 25 pieces. Kita lihat yang pertama di sini ada kata-kata penjualan. Oke, kalau penjualan berarti sudah masuknya hubungannya dengan sales. Untuk transaksi tanggal 2 masih gampang ya. Karena di sini sudah jelas bahwa dia melakukan transaksi penjualan secara kredit. Oke. Ya. Berarti kita pilihnya sales. Silakan masuk di sales. Kemudian pilih sales register seperti biasa. Ya, date from-nya diubah dulu. Ingat di sini saya kasusnya Maret 2014. Berarti ambil awal tahun 2014, tanggal 1 bulan 1 2014. Ya. Tanggal 2 ini masuk invoice, penjualannya kredit. Oke. Silakan teman-teman new invoice ya, atau misalnya new sembarang saja tapi pilihnya yang invoice. Seperti biasa, tampilannya supaya ada item number, silakan teman-teman layoutnya diubah dulu. Klik, pilih yang item. Oke, masuk ke transaksi tadi CV Istanaku. Oke, turun ke bawah tanggal 2 bulan 3 2014. Oke, shipnya itu sebanyak 25 pieces. Sini ada 2, AVT sama CTC 25. Oke. AVT dan CTC 25. Oke. Ada 2. Kemudian keterangannya tidak ada lagi ya, sudah cukup sepertinya. Silakan pajak breaknya di not reportable, record. Tanggal 2 masih gampang karena di sini sudah ada keterangannya penjualan secara kredit. Baik, lanjut tanggal 4. Penjualan 50 MWX kepada CV Mitra Abadi secara tunai. Oke, di sini masih gampang. Masih ada keterangannya penjualan dan secara tunai, berarti penjualannya secara tunai. Penjualan berarti masuknya invoice. Masih di posisi yang sama, invoice CV Mitra Abadi. Turun ke bawah tanggal 4 bulan 3 2014. Hati-hati ya, salah ya. Shipnya itu 50 MWX. Oke. Nah, di sini ada secara tunai. Berarti kalau secara tunai ada pay today. Nah, pay today-nya berapa? Ini dilihat dari total amount. Silakan masukkan pay today-nya 6.985.000. Enter atau tab untuk meyakinkan, dan balance due-nya 0. Enti record. Tanggal 2 dan 4 masih gampang karena di sini penjelasannya sudah jelas penjualan ya. Berarti dia invoice. Next tanggal 7. Tanggal 7 pembelian 20 pieces PTC 5 kepada PT Indah Panorama. Ada harganya 50.000 ya, satuannya 50.000, syaratnya 5/10 N/30. Oke, sudah jelas di sini adalah pembelian. Pembelian itu masuknya bill. Oke. Nah, sekarang pembeliannya secara apa? Kita lihat di sini ada syarat. Kalau ada syarat berarti pembeliannya secara kredit. Gitu ya. Jadi ini pembelian itu berarti bill. Kemudian ada syaratnya berarti pembeliannya secara kredit. Oke, berarti untuk invoice kita close dulu. Ini juga purchase sales register kita close. Pindah ke purchase. Pilih purchase register.
sama di sales tadi. Date from-nya ubah dulu tanggal 1 bulan 1 2014, enter. Oke. New purchase. Ya. Kemudian pilih fakturnya yang bill. Sama di sales tadi, tampilannya ubah dulu yang item, berarti layoutnya ubah jadi item. Oke. Oke, masuk ke di transaksi tanggal 7, berarti di sini PT Indah Panorama. Turun ke bawah, tanggalnya tanggal 7 bulan 3 2014. Ke bawah lagi resipnya 20 CTC5. Harganya 50. Di enter atau di tab ya, supaya yakin bahwa inputnya tidak salah. Kemudian di sini ada syarat 5/10 N/30. Oke, masuk di term-nya. Silakan klik pilih yang in a given. Diskon D-nya berarti 10. Balance due-nya 30. Diskonnya berarti 5. Oke. Ya. Oke. Ada lagi keterangan? Kalau tidak ada, langsung not reportable. Record. No, kita tidak mau ubah pajak. Oke. Tanggal 7 masih gampang. Next, tanggal 9. Penerimaan pelunasan piutang bulan lalu dari CV Istanaku melalui kas Bank Mandiri. Oke. Pelunasan piutang. Piutang itu orang yang utang dengan kita. Orang utang dengan kita kan berarti orang yang beli barang sama kita tapi belum dibayar. Seperti itu. Kalau dia beli barang kita berarti kan kita yang menjual. Berarti masuknya di bagian sales. Kemudian nanti masuknya di receive payment. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, piutang nih apaan sih, masuknya di sales atau purchase? Cari nama supplier atau customernya saja. Nah, gini. Nah, di sini kan ada nama customer. Ini sebenarnya customer ya. CV Istanaku. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, masuk saja di card file, di card list. Nah, kan kita bisa lihat di sini. Kira-kira CV Istanaku tuh masuknya supplier kah atau customer? Nah, kita bisa lihat. Oh, ternyata customer. CV Istanaku itu masuknya di customer. Kalau customer hubungannya dengan sales. Ingat ya. Pokoknya hubungan supplier dengan purchase, customer dengan sales. Oke, berarti di sini masuknya di sales. Silakan teman-teman ke sales. Kasih CV Istanaku ya. Pelunasan piutang, berarti kan dia masuknya di open invoice. Kemudian dia receive payment. Nah, di sini CV Istanaku ada 2. Terserah posisinya di mana. Silakan klik receive payment. Biasakan kerjakan dari atas deposit account. Di sini saya ada kasih keterangan ya. Kalau tidak ada keterangan, masukkan di kas di tangan aja. Tapi kalau misalnya ada keterangan kas Bank Mandiri, jangan lupa depositnya diubah kas Bank Mandiri. Oke, ini turun ke bawah, amount receive. Amount receive-nya itu diambil dari pelunasan piutang bulan lalu. Piutang bulan lalu berarti kan ini yang bulan 2. Totalnya itu 16.500.000 total dunya. Berarti amount receive-nya kita masukkan 16.500.000. Enter atau tab. Oke. Kemudian tanggalnya jangan lupa dirubah. Tanggal di sini tanggal 9 bulan 3 2014. Kemudian turun ke bawah yang sejajar tanggal 28 bulan 2 ya, atau piutang bulan lalu sejajar. Klik di amount applied-nya. Jangan sampai salah klik. Kalau sudah, record. Next, tanggal 12. Penerimaan piutang bulan lalu dari CV Wahana Property. Oke, masih sama piutang. Berarti piutang itu masuknya di sales dari CV Wahana Property. Oke. Silakan kita cari. Nah, kebetulan di sini di open invoice ya. Ada CV Wahana Property. Bawah ada receive payment, silakan diklik. Nah, jadi ini juga kasusnya sama ya. Oke, di sini penerimaan piutang bulan lalu dari CV Wahana sebesar 15 juta.
melalui kas Bank Mandiri. Oke, di sini ada kas Bank Mandiri. Kita kerjakan dari atas ya. Deposito account-nya ke kas Bank Mandiri lagi. Oke. Turun ke bawah. Nah, hati-hati ya. Di sini piutang bulan lalunya itu hanya dibayar 15 juta. Berarti amount receive-nya itu 15 juta. Next, tanggalnya 12 bulan 3 2014. Oke ya. Oke, berarti kebetulan cuma satu aja transaksi, gampang ya. Berarti amount applied-nya tinggal diklik saja. Nah, oke, record. Selesai. Tanggal 12 yang kedua. Pembayaran hutang bulan lalu kepada PT Gudang Color melalui kas Bank BCA. Oke. Tadi piutang hubungannya dengan sales, kemudian pilih receive payment. Nah, kalau di sini hutang, nah berarti kan kebalikannya. Hutang itu berarti purchase. Bagian purchase nanti ada namanya pay bill. Ke mayap kita, kalau saja pindah ke purchase untuk tanggal 12 yang kedua. Purchase register. Jadi masuk di open bill. Kemudian Gudang Color kebetulan cuma satu. Di bawah ada pay bill. Nah, kita bayar utang. Silakan bayar. Di sini melalui kas Bank BCA. Hati-hati ya, berarti pay from account-nya diubah jadi Bank BCA. Kemudian turun ke bawah tanggal 12 bulan 3 2014. Nah, amount-nya itu sebesar hutang bulan lalu. Karena di sini kan tidak disebutkan angkanya berapa, hanya menyebutkan bahwa hutang bulan lalu. Oke, baik. Kalau hutang bulan lalu berarti 12.200.000. Enter atau tab untuk meyakinkan inputan benar. Kalau sudah, amount applied-nya diklik. Selesai, record. Next, tanggal 15, pembayaran hutang bulan lalu kepada PT Panorama Indah melalui kas Bank Mandiri. Oke. Pembayaran hutang bulan lalu berarti masih sama kasusnya, pay bill di purchase. Oke, di open bill ya. Kemudian cari Indah Panorama. Di sini kebetulan ada dua, terserah mau pilih yang mana. Kemudian turun ke bawah ada pay bill. Biasakan kerjakan dari atas. Di sini saya sudah kasih keterangan bahwa melalui kas Bank Mandiri. Berarti pay from account-nya kas Bank Mandiri. Turun ke bawah, tanggalnya tanggal 15 bulan 3 2014. Nah, amount-nya di sini saya juga tidak menyebutkan angka, berarti sesuaikan saja dengan hutang bulan lalu. Hutang bulan lalu berarti yang paling atas ya. Sejajar itu adalah 9 juta. Enter atau tab, silakan diklik amount applied-nya. Record. Tanggal 16. Diterima 3 pieces AVT dari CV Istanaku karena barang ada yang rusak pada kemasan atau tidak layak pakai. Oke. Sekarang kita cek dulu. Ini dari CV Istanaku ya. Kemudian barangnya itu yang AVT. AVT itu penjualan tanggal 2. Oke, berarti ini hubungannya dengan tanggal 2. Retur penjualan. Nah, untuk yang tanggal 16, ini kan kita bingung nih, ini returnya siapa ya? CV Istanaku. Kita tahu ini CV Istanaku punya retur. Tapi dia masuk sales atau purchase. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya bingung, cari aja di cut file, kemudian masuk di cut list. Di sini kan ada customernya, kemudian suppliernya. Lihat aja, berarti kalau CV Istanaku itu masuknya karena tidak ada di supplier, masuknya di customer. Customer lagi-lagi hubungannya dengan penjualan. Oke. Retur penjualan gitu ya. Jadi nyarinya itu berdasarkan nama supplier dan customer itu boleh. Oke, hubungannya dengan tanggal 2 ya. Di tanggal 2 itu sudah saya kasih keterangan penjualan kredit ya. Oke. Berarti kita langsung masuk di sales register, new invoice atau new sembarang aja, yang penting pilihnya invoice warna biru. Oke, kemudian namanya CV Istanaku. Turun ke bawah, tanggalnya tanggal 16 2014. Ke bawah lagi turun, di field ship-nya min 3.
Ingat ya, karena rusak tadi 3 berarti min 3, itemnya AVT. Kalau sudah record gitu ya, tanggal 16. Oke, next tanggal 18 pembelian itu sudah jelas adalah purchase DLX sebanyak 50 pieces dari PT Indonesia Jaya. Ada uang muka sisanya akan dibayar bulan depan. Oke, ada keterangan uang muka dan ada keterangan sisanya akan dibayar bulan depan. Oke, nah, saya kasih keterangan dulu. Di sini pembelian maksudnya bill. Kemudian ada uang mukanya, uang muka di sini. Berarti ada paid today. Ada lagi keterangan sisanya akan dibayar bulan depan. Oke, ini keterangannya lagi nih. Kalau ada keterangan tanggal seperti itu namanya promise date. Kita ke Mayop. Oke, ini saya close saja supaya tidak terlalu penuh ya. Nah, masuk di purchase pembelian. Kemudian purchase register, new bill. Oke. PT Indonesia Jaya. Turun ke bawah tanggal 18 bulan 3 2014. Sebanyak 50 pieces DLX. Harganya di sini sudah ada saya kasih keterangan 150.000. Kemudian ada uang muka 3 juta. Berarti uang muka masuknya di paid today 3 juta. Selanjutnya ada promise date-nya juga. Karena di sini kan sisa akan dibayar bulan depan. Oke, bulan depannya berarti bulan 4 April ya. Ini kita copy, Ctrl C ya. Ini Ctrl C, kemudian paste di promise date, Ctrl V. Ubah bulannya jadi bulan 4 ya. Jadi promise date-nya seperti itu ya. Kalau sudah not reportable-nya, apakah ada lagi keterangan? Tidak ada. Silakan di record. No. Oke, untuk yang tanggal 25, 26 ya, itu hutang dan piutang ya, receive payment dan pay bill saja. Nanti silakan teman-teman lanjutkan. Demikian untuk materi di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.